tentang hewan kurban. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ferlita Putri Yudhistira. Nama saya Safina Tunaza. Nama saya Mazia Balkis. Nama saya Zara Nusyeba Putri Gunawan. Kita dari kelas 9I. Nomor 1, menanggapi gambar tayangan tentang kurban menurut Mazaya itu apa sih? Oke, gambar 1 itu ada kurban kambing. Ini Janus, gambar kedua apa? Gambar kedua itu sapi di kurban. Terus gambar ketiga Feli. Itu buat gambar yang ketiga ada panitia kali ya, yang lagi membagi daging. Yang di gambar 4 itu dia lagi apa itu akikah? Iya itu apa Bayu? Oh, akikah. Akikah. Ya menurut Ya, betul lah. ya lanjut nomor 2. Oke, lanjut ya. Menurut Perli, pengertian kurban itu apa sih? Kurban adalah ibadah menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha. Itu bertepatannya pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ibadah ini dilandasi oleh peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memiliki dasar hukum dan Al-Quran dan hadis. Hukumnya sunnah muakkad, sangat dianjurkan bagi muslim yang mampu. Syarat-syarat hewan menurut siapa aja, Terus itu apa aja sih? Hewan tersebut diniatkan untuk kurban. Hewan kurban harus sehat, tidak boleh cacat, dan untuk kambing atau domba sudah berusia 1 tahun atau sudah berganti gigi. Untuk kambing biasa minimal berusia 2 tahun. Untuk unta berumur minimal 5 tahun. Untuk sapi dan kerbau minimal berumur 2 tahun. Dan disembelih pada hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah sampai akhir hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Ya, itu aja. Yoga. Hewan-hewan apa yang boleh dikurbankan menurut Yoga? Kambing, domba, sapi, kerbau, unta. Oke. Mas Zaya, kalau boleh tahu ya, tata cara penyembelihan hewan tuh gimana? Tata cara penyembelihan pada hewan kurban itu ada 6. Yang pertama, diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyembelih boleh orang yang berkurban atau diwakilkan kepada orang lain. Yang kedua, menggunakan alat yang tajam kayak pisau tuh, menggolok tuh ya. Yang ketiga, ketika menyembelih disunahkan membaca basmalah, takbir, dan sholawat Nabi. Yang keempat, hewan kurban diarahkan ke hadap kiblat. 5. Ketika menyembelih harus sampai memotong tenggorokan dan 2 urat leher. Nomor 6, membaca doa. Itu adalah tata cara penyembelihan hewan kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Muhammad Putra Suryaman. Nama saya Aldebaran Miraj Nugraha Hadi. Saya Asyifa Muara Ramadhani. Saya Joha Aula Nurwatifah. Menanggapi gambar atau tayangan tentang akikah. Lagi kurban. Ya, kegiatan kurban. Oke, tepuk tangan dong. Siapa lagi gambar keduanya? Ini nomor 2 sih, Pak. Oh ya, gambar kedua sih kayak Gambar apa tuh? Kurban atau akikah? Iya, kurban. Kurban. Kelihatan lagi. Saya sebelahnya. Gimana nomor 3 yang paling kanan tuh? Itu lagi pembagian daging. Berarti apa kegiatan apa kalau punya daging? Kurban apa akikah kamu tuh? Kurban. Kenapa nggak akikah? Kalau kan saya cuma di bagian Iya, boleh. kurban kan di sini bagi ke tempat-tempat sekitar. Oh, gitu. Oh ya, lanjut. Gambar nomor ini ada apa lagi gambar? Gambar yang bawah ini. Nomor 4. Boleh yang nonton.
Pin coba Pin. Apa Pin? Nah, Apa tuh akikah atau kurban Pin? akikah ya, betul. Terus satu lagi. Nomor 5. Tengahnya. Sampingnya. Cintara coba. Akikah. 3. Terakhir yang paling kanan. Geser deh. Akikah. Akikah ya, oke. Lanjut. 2. Nomor 2, menjelaskan pengertian akikah. Coba di Siapa yang mau jelaskan? Iya. Aku mau menjelaskan. Ya. Izin ya semua. Suaranya dibuka, kencangkan dikit. Pengertian akikah adalah penyembelihan kambing atau domba sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran seorang anak. Oke, benar. Oke, ya lanjut. Nomor 3, menyebutkan hewan-hewan untuk akikah. Siapa yang menjawab? Hewan-hewan? Nggak ada. Itu. Gambar masih terus. Hewan yang disembelih dalam pelaksanaan akikah. Akikah sempurna menurut Nabi Muhammad SAW, yaitu 2 ekor kambing bagi anak laki-laki dan 1 ekor kambing bagi anak perempuan. Oke, selanjutnya nomor 4, menyebutkan tata cara penyembelihan hewan akikah. Cara Penyembelihan. hewan akikah. 1. Berniat menyembelih hewan akikah karena Allah. 2. Menggunakan pisau tajam. 3. Hewan dihadapkan ke arah kiblat. 4. Membaca basmalah dan takbir. 5. Memotong tenggorokan dan 2 urat leher. 6. Membaca doa agar akikahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang terakhir nomor 5, menyebutkan pendistribusian atau pembagian daging kurban dan akikah. Siapa yang menjawab? Tentara. Distribusi hewan kurban dan akikah. Daging hewan kurban wajib didistribusikan atau dibagikan dalam keadaan mentah. Orang yang berkurban boleh memakan daging sebagiannya, sedangkan daging hewan akikah disajikan dalam keadaan matang. Oke, betul ya. Tepuk tangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelas 9I dari kelompok 3 akan membacakan lembar kerja peserta. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Syafa Safira Rizkania. Nama saya Dazil Arsy. Nama saya Aziza Syahla Rahmat. Nama saya Devita Meka Priwaningrum. Kita langsung aja ke pertanyaannya ya. Nomor 1, sebutkan dalil Al-Quran terkait kurban dan akikah. Artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah.
Quran Surat Al-Kautsar ayat 108. Nomor 2, menyebutkan dalil hadis Nabi terkait Quran dan akikah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Artinya, barang siapa mempunyai kemampuan untuk berkurban namun tidak mampu berkurban, maka jangan mendekati tempat salat. Aduh, astagfirullah. Hadis riwayat Ahmad. Jadi sallallahu alaihi wasallam yauman nahri summa qatabas summa dhabaha faqal man dhabaha qabla an yusalliya falyadhbah maqanaha ukhra wa man lam yadhbah falyadhbah bismillah. Artinya, Jundab berkata, Nabi Muhammad SAW sholat Idul Adha pada kemudian berkhutbahlah lalu menyembelih. Bila beliau bersabda, siapa saja yang menyembelih sebelum ia sholat, maka hendaknya ia menyembelih orang yang lain sebagai gantinya. Dan siapa yang belum menyembelih, hendaknya ia menyembelih dengan nama Allah. Nomor 3, menyebutkan hikmah dari berkurban. Hikmah dari berkurban adalah 1. Melatih seseorang memiliki jiwa berkurban, karena sesungguhnya nikmat yang kita miliki milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Melatih seseorang agar pandai bersyukur. 3. Mendidik jiwa agar tidak kikir sekaligus peduli kepada orang lain. 4. Memberikan kenikmatan kepada orang yang tidak mampu. 5. Menumbuhkan kasih sayang sesama umat manusia. 6. Meningkatkan gizi masyarakat. 7. Menambah ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 4, menyebutkan hikmah dari akikah. Hikmah akikah: 1. Berniat ibadah agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mempererat ukhuwah Islamiyah. 3. Mendatangkan syafaat Allah bagi orang tua yang mengakikahi anaknya. Sudah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 kelas 9I. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Ulfa Talita Safitri. Nama saya Rasdiana Anggraini. Nama saya Akbar Ramadan Wahyudi. Nama saya Lingga Kanakawa Ardika. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ujian cinta dan ketaatan. 1. Doa Nabi Ibrahim meminta keturunan. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat taat kepada Allah. Sejak muda, beliau dikenal berani menantang penyembahan berhala dan hanya menyembah Allah saja. Namun, Nabi Ibrahim dan istrinya, Siti Sarah, belum juga memiliki anak meskipun sudah lama menikah. Beliau tidak pernah putus asa. Ia terus berdoa dengan sungguh-sungguh, "Ya Tuhanku, berikanlah aku anak yang soleh." Quran Surat As-Saffat ayat 100. Akhirnya Allah mengabulkan doanya. Melalui istrinya yang bernama Siti Hajar, lahirlah seorang bayi laki-laki yang diberi nama Ismail. Nabi Ibrahim sangat bersyukur dan menyayangi anak itu. 2. Ditinggalkan di padang tandus. Beberapa waktu kemudian Allah memberi perintah yang berat kepada Nabi Ibrahim.
Beliau harus membawa Siti Hajar dan bayi Ismail ke sebuah lembah tandus tanpa tumbuhan dan air. Tempat ini kelak menjadi kota Makkah. Setelah sampai di sana, Nabi Ibrahim meninggalkan mereka dengan sedikit bekal. Siti Hajar terkejut dan bertanya, "Wahai Ibrahim, mengapa engkau meninggalkan kami di tempat seperti ini?" Nabi Ibrahim hanya diam karena itu perintah Allah. Siti Hajar pun bertanya lagi, "Apakah ini perintah Allah?" Nabi Ibrahim menjawab, "Ya." Dengan penuh keyakinan, Siti Hajar berkata, "Kalau begitu, Allah tidak akan menyanyiakan kami." Lalu Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya, agar mereka mendirikan salat." Surat Ibrahim ayat 37. Tiga, munculnya air Zam-Zam. Ketika bakal air habis, Ismail yang masih bayi menangis kehausan. Siti Hajar berlari ke sana kemari antara dua bukit, yaitu Safa dan Marwah, sebanyak 7 kali untuk mencari air. 4. Mimpi Nabi Ibrahim. Waktu berlalu, Ismail tumbuh menjadi anak yang kuat, patuh, dan saleh. Suatu malam Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah memerintahkannya untuk menyembelih Ismail. Sebagai seorang nabi, Nabi Ibrahim tahu bahwa mimpi itu adalah wahyu dari Allah. Beliau sangat sedih, tapi tetap ingin taat. Lalu beliau berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Apa pendapatmu?" Dari surah As-Saffat ayat 102. Ismail menjawab dengan tegas dan penuh iman, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah. Insya Allah aku termasuk orang yang sabar." Bayangkan, seorang anak rela disembelih karena ingin menaati Allah. Betapa luar biasanya imannya. 5. Saat pengorbanan itu terjadi, Nabi Ibrahim membawa Ismail ke sebuah tempat penyembelihan. Ismail pun pasrah dan berbaring dengan wajah menghadap tanah. Dengan air mata menetes, Nabi Ibrahim mengambil pisaunya dan bersiap menjalankan perintah Allah. Namun pisau itu tidak bisa melukai Ismail meskipun sangat tajam. Tiba-tiba Allah berfirman, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu." Quran Surat As-Saffat ayat 104-105. Artinya Nabi Ibrahim telah lulus ujian dari Allah. Pesan penutupnya, dari kisah ini kita belajar bahwa keimanan sejati adalah ketika kita tetap taat kepada Allah meskipun diuji dengan hal yang paling kita cintai. Seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kita pun harus siap berkorban demi kebaikan dan keikhlasan karena Allah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.